Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini akan saya bahas beberapa contoh soal ya, yang akan keluar untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem linier. Jadi di sini ada 4 soal ya. Yang pertama tentang ini pertemuan yang ke-11 ya, yaitu topologi sistem. Yang kedua transformasi Z, itu pun yang nomor 3 juga, dan nomor 4 dan terkait karakteristik transformasi Z. Nah, langsung aja. Nomor 1 yaitu berikut blok diagram fungsi alih ya, dengan masukkan input. Jadi dia ada masukkan input data X dan keluaran sistem Y. Dengan operasi diagram blok, tentukan fungsi alih sistem HS. Jadi ini sistem open loop ya, seperti gambar yang di bawahnya ini, yaitu perbandingan atau gain dari sistem output dibagi sistem input atau Y per X, sehingga menjadi fungsi alih open loop ya. Jadi ini input, ini outputnya. Ini eksekusi secara keseluruhan dari fungsi AS, Fs, dan Gs. Ini Gs ini feedback ya. Jadi dari output itu di sensing ya. Semisal ini ada suatu input dot aja ya. Semisal ada tangki, tangki itu dia mengeksekusi ya suatu valve di sini ya. Nah, ada sensor. Nah, ini kita ibarat sensor ya, GS. GS ini fungsi sensor. Dia mensensing apakah alirannya itu stabil dengan set point tertentu. Semisal untuk aliran bahan bakar di tangki tersebut dengan sekian debit itu udah memenuhi, bisa menghasilkan listrik sekian megawatt ya. Ketika ada sensinya di beban ya, bebannya tiba-tiba naik, nah secara logika itu harusnya bahan bakar naik juga. Nah, sehingga dia menerima data bahwa ada kenaikan beban. Nah, ini data ini akan mengkonversi data input ke valve-nya, ke bahan bakar yang masuk ke dalam turbinnya, terus ke generator untuk menghasilkan listrik. Nah, ini mengirim sinyal ya, di compare dengan set point yang seharusnya. Nah, ketika ada perbedaan, ini kan berapa sih perbedaannya gitu. Nah, perbedaan di konvensi harusnya dia naik atau berkurang. Nah, dari sini kita harusnya mengetahui bahwa dia ada kenaikan ya. Makanya dia di compare. Nah, errornya itu berapa selisihnya ya. Selisihnya berapa itu sebagai indikasi untuk berapa yang harus ditambah bahan bakarnya ya. Nah, di sini ketika ada error ya, setelah itu baru dia mengirim data sinyal untuk melakukan eksekusi tambahan. Misal dinaikkan bahan bakarnya atau valve-nya, sehingga dinaikkan ketinggian valve-nya untuk debit bahan bakar yang semakin besar, sehingga bisa menyuplai listrik ketika demand naik. Begitupun seterusnya. Ini closed loop dan yang bawahnya ini open loop. Nah, dari pertemuan yang ke-11 terkait topologi sistem fungsi alih ya. Nah, ini ada pengoperasian diagram blok ya, penyederhanaan diagram blok. Ya. Di pengoperasian diagram blok ini ya. Itu ini langkah-langkahnya ya. Dari error ini itu kita cari Rx ya, ini inputnya R kalau untuk di case ini ya, terus feedbacknya itu, keluaran dari feedback itu X dikurangi ya. Ini sudah cukup jelas, tidak akan saya bahas. Jika ada pertanyaan monggo bisa saya jawab, diskusi kapanpun sampai menjelang ujian akhir semester. Nah, saya akan langsung ke ini, bersamaan dari closed loop ini kita sederhanakan ke open loop ya, ini ya. Nah, jadi ini hampir sama ya dengan gambar 2 ini, fungsi alih sistem dengan masukkan R dan keluaran C. Jadi tidak ada seperti gambar setelahnya, itu dia ada perbandingan feedback lainnya, Z1, Z2 input lainnya.
Sehingga ini untuk inputnya 1 ya. Nah, input 1 dari penyederhanaan operasi diagram blok ini ya. Tidak akan saya bahas, langsung aja, yaitu perbandingan C ini output, R itu input, yaitu sama dengan perkalian fungsi di fungsi utama ini. Ini kan fungsi utama ya, fungsi alihnya. Fungsi utama yaitu A, B, C ya, antara error dengan outputnya. Dia itu dikalikan, dibagi ya. 1 ditambah, ini asal usulnya dari ini ya, bisa dipelajari sendiri. Nah, yaitu 1 ditambah perkalian fungsi utama ini A, B, C dikali feedbacknya. Feedbacknya itu ini feedback ya. Baik, langsung aja dari rumus ini kembali ke ya ini ya, langsung di bawah. Jadi tadi kan untuk rumusnya yaitu YS ya, dibagi XS. Nah, yang akan kita cari ini ya. Nanti kalau ujian jangan langsung jawaban ya, namun diperjelas ini caranya, yaitu udah detail, bisa ikuti step seperti ini ya. Jadi sama dengan R min X ya, terus F A kalikan E ya, sama dengan AEX BF ya. Jadi ini yang akan kita cari. Nah, dari kita bisa menentukan error itu sama dengan X min R. X min R. Terus F ya, F di sini ya. F ini keluaran dari fungsi utama AS. F itu sama dengan error dikalikan AS, fungsi A. Terus disubstitusi ya. Disubstitusi E-nya yaitu X min R kalikan AS ya. Oke, ya. Lanjut ke ini Y-nya, Y sama dengan F dikali Fs. F-nya di sini udah langsung substitusi ya, X min R dikalikan A dikalikan F ya. S-nya saya nggak tulis ulang. Oke, setelah itu kita kan pinginnya Y per X ya. Nah, dari Y sama dengan X min R F. Nah, kita sederhanakan Y sama dengan X F ya, dikurangi R F. Nah, untuk R ini kan kita hanya ingin masukkan sama output aja ya. Ini R kita ganti dengan ya, R-nya itu sama dengan, ini berdasarkan ini ya, karakteristik blok diagram. R-nya sama dengan output dikalikan GS ya, Y dikali G. Yes. Lalu dimasukkan ke persamaan ini dengan E AF dikurangi R-nya diganti Y G ya, dikali AF. Oke,
Oke, jadi yang Y dikumpulkan Y, terus yang X dikumpulkan X ya. Jadi Y-nya pindah ke kiri di sini. Y plus YGAF sama dengan X-nya yaitu XAF. Ya. Jadi temu yaitu Y-nya keluar ya, Y 1 plus GAF ya, sama dengan XAF. Jadi ya, X-nya pindah ke kiri ya. Jadi Y per output per input Y per X sama dengan 1 plus GAF pindah kanan. Jadi ketemu XAF ya dibagi 1 plus GAF. Oke lah, ini ya lumayan. Ntar kalau ujian ini jadi ikuti ini aja ya. Untuk nanti kalau ujian akhir semesternya tinggal ikuti ini, dia tipenya inputnya 1 atau inputnya 2 ya, udah jelas ini. Oke, jangan langsung jawab rumusnya karena belum tentu sama. Ikuti aja untuk instruksi di bawahnya. Oke, ini soal yang nomor 1. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, 3, dan 4 ya. Kan kita lanjut untuk soal yang nomor 2, 3, dan 4. Ya, selanjutnya itu soal yang nomor 2 ya. Tentukan transformasi Z dari sinyal diskrit Xn ya. Berikut yang tulis secara matematis. Xn ini ibarat sebagai sumbu Y-nya, N-nya itu sebagai sumbu X-nya gitu ya. Ini ibarat untuk komparasi dengan sumbu X dan Y. Nah, langsung aja ini sama dengan pertemuan yang ke-13 ya ini. Jadi dari beberapa sinyal yang ada nilai Sn-nya. Jadi selain nilai yang tersebut ya, yang tersebut di soal itu nilainya 0 semua Sn-nya. Makanya di sini rumus basicnya yaitu hasil transformasi Z yaitu summation atau penjumlahan dari Xn dikali Z pangkat min N ya. Untuk N dari minus tak terhingga sampai tak terhingga ya. Ini rumus basicnya tadi saya tulis ulang atau pakai bawah. Nah ini ya. Oke, setelah itu tinggal diimplementasikan rumus tersebut ya. Summation ini dari minus tak terhingga, jadi yang terdeteksi ada jadi N yaitu min 3. Jadi untuk min 4, min 5 dan seterusnya ke kiri itu 0 ya nilainya. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi XZ XZ itu sama dengan ya. Ya, ini ya. XZ sama dengan nilai Xn-nya yang X min 3 ya, yaitu 3 ini ya 3 dikali Z pangkat min N. N-nya itu min 3 ya. Jadi dia min 3 min 3 minus N. N-nya min 3 jadi minus dikali min 3 itu 3 ya. Terus ditambah atau kita
kita tulis ini dulu awalnya. Nah, yaitu ini, jadi dari min 3 ya, ini sampai 3. Jadi untuk n sama dengan 4 dan seterusnya, dan n sama dengan min 4 dan ke kiri itu 0 semua, jadi tanpa perlu ditulis. Jadi tinggal masukkan, terus ini nilainya x min 2 itu 2 dikalikan z pangkat minus n, n nya min 2 jadi plus 2 pangkat 2 ya, ditambah 4 untuk n min 1 ya, yaitu 4 kali z pangkat 1 tulis. Terus x0 ya, yaitu nilainya 2 dikali z pangkat 0. Sesuatu pangkat 0 itu nilainya 1, jadi 2 saja. Ditambah min 2 dikali z pangkat untuk n sama dengan 1, min 1 ya, 1. Terus untuk x2 yaitu ditambah nilainya 2 dikali z pangkat min 2 ya, dikurangi 1 karena nilai 1 x3 ya, dikali z pangkat min 3. Oke, udah gini ya. Oke, selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3 yaitu cari hasil transformasi Z dari sinyal berikut ya. Jadi ini ketahui sinyal ini. Yang pertama gitu ya. Xn sama dengan, untuk yang nomor 3 ini sama ada di tabel semua ya, jadi tinggal saya ini atau menggunakan rumus basicnya ini xn kali z pangkat min n ya, atau langsung bisa jawab dari tabel juga nggak apa-apa. Jadi semua udah ada tabelnya. Nah, dicek lagi tadi itu n kali 3 pangkat n kali un, itu ini ya tulisnya. Jadi hasilnya yaitu, atau menggunakan rumus basicnya atau langsung baca nggak apa ya. Dari ini itu hasil transformasi Z-nya. Nah, jadi untuk nilai Xn ya, n sama dengan n3, jadi A-nya itu nilainya sama dengan 3. Ya udah, tinggal dimasukkan ke sini hasil transformasi Z-nya, kita tulis T ya, Z Xn sama dengan A-nya berapa, 3, jadi 3 kali Z pangkat min 1 dibagi 1 min 3 Z pangkat min 1 tutup kurung kuadrat. Oke, udah gitu ya. Nah, untuk ROC-nya jangan lupa ROC-nya itu Z lebih besar dari A ya. Jadi dia agar dia memiliki suatu nilai, areanya Z lebih besar sama dengan
ini begitupun sama ya. Jadi nomor 3 tinggal baca tabel. Ya, tentuin nilainya. Di sini yang tabel selanjutnya yaitu ini ya. Untuk yang cost. Nah, ini dia menjadi udah, jadi tinggal tentuin nilai sudutnya ya, sama nilai R-nya. Ntar ketemu ya. Oke, dari tabel ini pun juga sama. Oke, mudah ya untuk yang nomor 3. Terus yang nomor 4 yaitu dengan mengacu pada karakteristik ya. Karakteristik dari transformasi Z. Karakteristik dari transformasi Z yaitu yang pertama pergeseran, terus yang pertama linearitas ya. Ini sama karakternya dengan transformasi Laplace, begitupun dengan trigonometri dan seterusnya. Jadi bentuk pengoperasian aljabar. Nah, langsung aja. Yaitu ini xn sama dengan 4. Jadi kita cari yang bentuk ini kan nah ini udah ada ya pergeseran. No, ini yang A. Yang J konvolusi. Oke, untuk yang A. Ya, yang A ini kita sederhanakan menjadi ini ya, sama dengan 4 N dikali N kali U 3 2 pangkat N kali U kali N ya, kali N kali sin. Oke, kita cari yang ini ya, yaitu sekian pangkat N kali UN, yaitu sama dengan tabel ini. Jadi sama dengan baca tabel ini ya. Dari tabel dapat ini. Ya, hasil Laplace-nya yaitu ini, kita ambil salah satu aja. Oke. Ini ya. Jadi kita cari ini dulu, yaitu jadi tabel ini karakteristik dari apa namanya? Linearitas itu sama aja kita mencari transformasi Z ini untuk penjumlahan pengurangan ya masing-masing ya. Ya udah, kita tinggal melanjutkan, yaitu ini sama aja 4 ya. 4 dikali 4N ya, untuk nilai A-nya itu sama dengan 4 ya. Jadi 4 langsung hasil Laplace-nya. Ini 4-nya konstanta ya, ini 3-nya konstanta. Jadi udah ya, sebagai konstanta. A-nya itu 4 ya. Jadi 4Z dibagi Z min 4 kuadrat. Oke, udah ini ya. Terus ditambah 3 ya, dikali untuk nilai A-nya 2 ya, jadi 2Z ya dibagi 2 min A. Oke, udah ya, selesai ya.
Nah, yang selanjutnya yang nomor yang B. Yang B itu ini pergeseran ya, pergeseran. Jadi karakter dari pergeseran ini saya tulis ya. Langsung kita cari yang tanpa -2 dulu ya. Jadi kita cari yang sinyal UN ya. Jadi kita cari yang ini, yaitu ketika dia bentuknya ini UN. Ini kan bentuk sinyal yang sama dengan bentuk cos dari tabel. Jadi hasil ini ya, hasil dari ini sama ya soalnya, yang 4B, 3B dari tabel itu ini. Dari tabel ini, jadi kita cari UN, hasil transformasi Z-nya. Jadi dimasukkan nilainya ini ya. Ntar setelah itu kalau udah ketemu baru masukkan rumus pergeseran ini, karakter dari pergeseran. Nah, jadi ntar ketika udah ketemu XZ-nya ya, ini ya, ketemu ininya. Setelah itu dikalikan Z ya, langsung dikalikan Z pangkat -0. Pangkat -0 ini pangkat ini pangkatnya apa? Pergeserannya yaitu di sini 2. Jadi pangkat 2 -2. Ya, kita cari yang B ini. Jadi hasil transformasi Laplace-nya yaitu untuk A sudutnya itu sama dengan I ya, dan nilai R-nya itu sama dengan 2 ya. Ini berdasarkan soalnya ini ya, dari komparasi ya, soalnya. Masukkan aja ya rumusnya. Saya copy paste Z, Z-nya R-nya dari ganti 2 ini hasil ini kan kita cari hasil Laplace-nya dari tabel sama ya yang ini. Kita cari hasil Laplace-nya. Kita cari Laplace-nya. Ini.
2 kali Z pangkat 2 itu saling meniadakan nih. Nah, jadi 1 min 2 cos B, 2 cos B, jadi ini tinggal Z dikalikan Z min pangkat 2 itu Z dikali sekali Z kuadrat, jadinya 1 per Z atau Z pangkat N. Oke, dibagi. Oke, selanjutnya konvolusi. Nah, untuk konvolusi ini sama, kita jadikan X1Z dulu sama X2Z, kita cari lapas masing-masing. Misalkan ini ya, yaitu Xn sebenarnya itu X1 konvolusi kali X2 itu sama aja Xz, ya hasilnya yaitu X1 ini si transformasi lapasnya X1 dan X2Z. Ini kita cari dulu X1Z. X1Z ini untuk cara mencarinya sama dengan ini ya, soal yang nomor 2 dan diketahui berapa sinyal diskrit dengan nilai terbatas dari M3 sampai N sama dengan 3. Jadi kalau ini yang bertanda merah itu yang diketahui ada 2 sinyal ya dari terminal 1 hingga 3. Ini yang merah itu menandakan ketika N sama dengan 0 ya. Jadi ini N sama dengan N1, N sama dengan 0, ini N sama dengan 1. Itu ini N sama dengan 0, sama dengan 1, N sama dengan 2. Jadi X1Z-nya itu hasilnya yaitu sama dengan
Oke, baru di dari konversi dua sinyal ini kita peroleh Z ya sama dengan X1 Z dikali X2 Z kali Z pangkat min 1 kan sama dengan Z, Z nya sama dengan 1 ya, 2 kali 1 ya, 2 terus 2 kali Z 1 selanjutnya ada ya 4 kali Z kurangi 1 kali Z pangkat min 1. Nah, dari sini sehingga sinyal listriknya sama dengan dari ini kita bisa mengetahui sebenarnya karakteristiknya. Ini kan N ini nilainya 1 ya, jadi dia N keberapa sih? Nah itu ini dia N sama dengan 1 ya, ini N sama dengan minus 1. Pokoknya yang pangkat 1 Z nya itu ketika N sama dengan 1, ketika pangkatnya minus 1 itu sama dengan N nya sama dengan 1 ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh sinyalnya. Jadi ini dari N sama dengan minus 1 terus N sama dengan 0 di tengah-tengahnya, kalau tengah-tengahnya kalau nggak ada nilainya ya tulis 0 ya, terus N sama dengan 1 ya, di sini 4 ya, koma 0 kan nggak ditulis kan, itu Z pangkat 0 nya, terus Z pangkat minus 1 nya itu minus 1. Dah ya, ini nanggung ya untuk ini. Baik, mungkin ini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi ini dulu ya pembahasan soal ujian akhir semester. Jadi ini dulu pembahasannya. Jika ada yang tanyakan monggo ya, saya free, maksudnya kapanpun menjelang ujian akhir semester terlaksana khususnya untuk mata kuliah sistem linier. Baik, good luck ya, dan bisa latihan untuk ujiannya. Saya kisi-kisinya nggak jauh beda dengan soal ini. Ya dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.